Pernah nggak sih Anda membayangkan gimana caranya sinyal kecil dari sebuah sensor bisa menyalakan mesin yang butuh daya raksasa? Nah, di sesi penjelasan kita kali ini kita bakal mengupas tuntas rahasianya. Kita akan menjembatani jurang antara teori dari buku teks dengan praktek nyata di lapangan dan belajar gimana caranya membangun saklar transistor BJT yang benar-benar fungsional. Ini dia cetak biru proyek kita. Kita akan mulai dengan berkenalan dengan BJT, membahas kondisi cut-off dan saturasi, ambang tegangan, hitung-hitungan resistor bias, sampai akhirnya kita mempraktekannya dengan membuat saklar rel dan menggerakkan relay daya. Yuk, kita mulai! Langkah pertama, mari kita kenalan dulu dengan bintang utama proyek elektronika kita hari ini, yaitu transistor BJT. BJT, singkatan dari Bipolar Junction Transistor, memiliki 3 terminal utama yang punya tugasnya masing-masing. Ada kolektor yang bertugas mengumpulkan arus besar, lalu base yang menjadi gerbang kendalinya, dan emitter yang bakal memancarkan arus tersebut keluar menuju ground. Ketiga kaki ini bekerja sama dengan sangat apik untuk merangkap sebagai saklar elektronik. Yang menarik di sini adalah cara kita mengenalinya. Kalau Anda lihat simbol skematiknya, Anda akan selalu tahu mana pin emitter karena dia punya tanda panah yang menuju ke arah luar. Nah, arus kecil di pin base inilah yang mengendalikan arus besar dari kolektor ke emitter. Kalau di komponen fisiknya, misalnya pada transistor sejuta umat untuk hobiis seperti seri 2N2222 atau BC547, coba Anda lihat sisi datarnya. Urutan pin dari kiri ke kanan biasanya adalah kolektor, base, lalu emitter. Nah, supaya bisa memakai komponen ini sebagai saklar, kita wajib paham dulu 2 kondisi kerja ekstrimnya, yaitu cut-off dan saturasi. Biar gampang, bayangkan ini seperti keran air. Kondisi cut-off itu ibarat keran yang tertutup rapat, nggak ada air yang menetes sama sekali. Artinya, transistor benar-benar dalam keadaan off, karena arus di basisnya 0. Sebaliknya, kondisi saturasi itu seperti keran yang dibuka lebar-lebar. Gagang keran yang kecil, yaitu base tadi, membuka jalan bagi arus raksasa untuk mengalir deras dari kolektor turun terus menuju emitter. Tapi ada satu poin yang sangat krusial di sini. Supaya keran tadi benar-benar terbuka penuh dan mencapai saturasi sejati, junction antara basis emitter dan basis kolektor dua-duanya harus dalam kondisi forward bias. Kenapa? Karena kondisi ini membanjiri transistor dengan elektron yang secara praktis melenyapkan hambatan internalnya hampir ke titik 0. Transistor Anda secara efektif berubah menjadi seutas kabel penghantar tanpa hambatan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya memutar gagang keran tadi? Nah, keran ini nggak akan bergeser sedikit pun tanpa tekanan yang pas. Supaya transistor silikon ini terbangun dari tidur lelapnya dan membiarkan arus mengalir, Anda harus membayar semacam harga tiket di junction basis emitter, yaitu melewati ambang tegangan sekitar 0,7 volt. Kalau tegangannya di bawah 0,7 volt, ya, transistor akan mengabaikan sinyal Anda dan tetap berdiam diri di kondisi cut-off. Oke, tegangannya sudah tahu. Selanjutnya, mari kita lihat sedikit hitung-hitungan matematikanya untuk mencari nilai resistor bias, supaya komponen kita nggak terbakar karena kelebihan arus. Disinilah kita berkenalan dengan parameter beta. Beta ini memberitahu kita dengan sangat pasti seberapa besar arus basis yang super kecil itu akan dikalikan untuk bisa menangani arus kolektor yang ukurannya jauh lebih besar. Coba kita lihat angkanya, biar lebih kebayang kenapa beta ini penting banget. Misalnya, beban yang mau kita nyalakan butuh arus 20 mA dan nilai beta transistor kita itu 100. Dari situ, kita bisa dengan mudah membaginya dan tahu kalau basis kita butuh arus minimal sebesar 0,2 mA supaya saklarnya bisa mencapai saturasi. Tentu saja, di praktiknya nanti, kita akan kasih arus yang sedikit lebih besar dari angka minimum ini untuk cari aman dan menjamin saturasinya tercapai. Teorinya sudah cukup, mari kita beralih ke desain sirkuit praktis yang pertama dan melihat gimana semua ini digabungkan untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Dalam sirkuit ini, resistor basis atau RB adalah pahlawan yang sebenarnya. Ingat, lapisan basis di dalam transistor itu luar biasa tipis, jauh lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Resistor ini dengan aman membatasi arus input logika kita, menurunkan tegangannya sehingga kita bisa mencapai saturasi tanpa membakar lapisan rapuh tersebut. Saat ada logika high, arus mengalir, transistor on, dan LED kita pun menyala terang. Senang rasanya melihat LED kita menyala. Tapi LED itu kan beban yang sangat ringan. Pertanyaan menariknya adalah, bagaimana kita menskalakan prinsip yang sama ini untuk mengendalikan peralatan industri atau beban daya tinggi?
Untuk mengontrol beban mekanis yang jauh lebih berat, kita harus memperkenalkan sebuah relay ke dalam sirkuit kolektor kita. Nah, perhatikan baik-baik komponen kritis yang ditambahkan di sini. Ada sebuah dioda flyback D1 yang dipasang secara paralel dengan kumparan relay. Jangan pernah melupakan komponen ini. Dia bertindak seperti perisai yang akan melindungi transistor rapuh kita dari lonjakan tegangan induksi balik yang sangat mematikan, persis di sepersekian detik saat relay dimatikan. Supaya gampang diingat, mari kita rangkum seluruh proses perakitannya jadi sebuah daftar periksa simpel yang bisa langsung Anda bawa ke meja kerja. Dengan mengikuti langkah-langkah simpel ini secara berurutan, mulai dari memasukkan sinyal logika Anda, memastikan ambang batas 0,7 volt sudah terlampaui, menghitung nilai resistor basis untuk memastikan saturasi yang aman, dan terakhir menyambungkan beban Anda bisa merancang saklar elektronik dengan andal untuk beban apa saja, entah itu sebuah buzzer kecil ataupun aktuator raksasa. Sekarang, Anda sudah memegang cetak biru fundamental untuk mengendalikan arus yang sangat masif hanya dengan sinyal mikroskopis. Ini adalah keajaiban dasar yang sama yang menggerakkan hampir semua perangkat cerdas di dunia saat ini. Nah, dengan ilmu sekeren ini di tangan Anda, sistem dunia nyata apa ya yang akan Anda rancang dan otomatisasi selanjutnya? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Klik tombol subscribe di bawah ini ya.